Om Swastiastu, di sini kami akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Ana Agung Sri Mayangsari, yang kedua, Niwaya Rizkayani, dan yang ketiga, Niwaya Nili Widiantari Dewi. Pendekatan utilitas. Pendekatan ini menganggap kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti berat atau tinggi badan seseorang. Pendekatan ini juga disebut sebagai pengukuran kardinal. Istilah utilitas ini berhubungan dengan nama seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Utilitas berhubungan dengan kepuasan seseorang dalam mengonsumsi barang. Adam Smith membedakan nilai guna atau value in use dengan nilai tukar atau value in exchange. William Stanley Jevons yang menjelaskan hubungan antara utilitas dan harga atau nilai tukar. Dia memperkenalkan konsep utilitas marginal atau marginal utility. Asumsi-asumsi pendekatan utilitas, yang pertama ada tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, konsumen akan memaksimumkan kepuasan dengan tanduk kepada kendala anggarannya. Yang ketiga, utilitas dapat diukur secara kardinal. Dan yang keempat, marginal utility atau MU dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan total utility atau TU yang disebabkan oleh tambahan suatu unit barang yang dikonsumsi ceteris paribus. Perbandingan antara MU dan P. Seorang konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggarannya. Utilitas tersebut akan maksimum jika perbandingan antara MU dan harga adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsinya, misalnya barang X, Y, dan Z. MUX per PX atau sama dengan MUY per PY atau sama dengan MUZ per PZ. Yang kedua ada pendekatan kurva indifferent. Definisi indifferent curve atau kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama, di mana indifference curve memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang yang lain yang dikonsumsi. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, di mana menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi atau marginal rate of substitution. Dan yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Berikut inilah contoh bentuk kurva indifference. Atau secara sederhana, kurva indifferent berbentuk seperti berikut. Sifat-sifat kurva indifferent. Yang pertama, kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Karena setiap konsumen biasanya lebih suka jika dapat mengonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian kurva indifferent yang lebih tinggi melambangkan ketersediaan barang lebih banyak daripada kurva di bawahnya. Yang kedua, kurva indifferent melengkung ke bawah. Konsumen bersedia menukarkan suatu barang jika ia memperoleh lebih banyak barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Jika jumlah suatu barang berkurang, maka jumlah barang lain harus meningkat. Kurva indifferent tidak saling berpotongan, atau prinsip transivitas. Titik A dan B memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Titik B dan C memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Hal ini berarti titik A dan C akan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Padahal titik C mengandung lebih banyak barang daripada titik A.
Dan yang terakhir adalah more is better, banyak lebih disukai dari sedikit. Selanjutnya adalah garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Pada tingkat harga tertentu, konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau garis sebelah kiri garis anggaran. Titik-titik pada sebelah kiri garis anggaran tersebut menunjukkan tingkat pengeluaran yang lebih rendah. Contohnya, konsumen yang memiliki pendapatan tetap dalam pembelanjakan uangnya dihadapkan pada berbagai pilihan barang. Misalnya, Anda memiliki pendapatan tetap sebagai pelajar, seperti kiriman uang dari orang tua Anda sebesar 500.000, dan uang tersebut Anda belikan pakaian dan buku pelajaran. Adapun harga pemakaiannya adalah 20.000 per unit, dan harga buku adalah 25.000 per unit. Anda menghabiskan uang yang ada untuk membeli pakaian dan buku. Anda dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai alternatif kombinasi pakaian dan buku. Jika seluruh uang yang ada Anda belanjakan untuk membeli pakaian, Anda dapat membeli sekitar 25 potong pakaian, adapun jika digunakan untuk membeli buku, Anda dapat membeli buku sebanyak 20 buku. Berikut ini ada tabel alternatif kombinasi pakaian dan buku. Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kurva garis anggaran yang berbentuk garis lurus, di mana kurva garis anggaran menunjukkan seluruh kombinasi dari kedua barang yang mungkin terjadi, sehingga seluruh pendapatan konsumennya habis dibelanjakan. Garis anggaran menggambarkan sebuah kombinasi barang-barang yang tersedia bagi rumah tangga pada penghasilan atau pendapatan tertentu dan pada harga barang-barang yang dibelinya. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen adalah pemaksimuman kepuasan yang digambarkan adalah tingkat kepuasan maksimum dari mengonsumsi dua barang dengan menggunakan sejumlah pendapat tertentu. Seperti gambar kurva keseimbangan konsumen di samping, dapat digambarkan IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal. IC2 dengan titik C, konsumen mencapai titik kepuasan optimum. IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Titik keseimbangan konsumen merupakan titik di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran, dengan asumsi bahwa tujuan dari konsumen adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasan utility. Kepuasan maksimum konsumen akan tercapai pada rasio marginal utility terhadap harga sendiri suatu barang yang telah sama, yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Pada kondisi ini, tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengonsumsi komoditas X sama dengan tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengonsumsi komoditas Y. Jika persamaan di atas disusun kembali menjadi MUX per PX sama dengan MUY per PY, atau MUX per MUY sama dengan PX per PY, dan MRS sama dengan PX per PY. Jadi, keseimbangan konsumen merupakan kondisi di mana secara matematis slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran atau budget line, yaitu PX atau PY. Karena terdapat kendala batasan atau subjektu bahwa untuk membeli barang konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan atau budget line, di mana persamaan budget line adalah PX dalam kurung QX ditambah PY dalam kurung QY kurang lebih atau sama dengan M. Selanjutnya adalah pendekatan atribut. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kelvin Lanchester pada tahun 1966.
Teori-teori sebelumnya menggunakan asumsi bahwa yang diperhatikan oleh konsumen adalah produknya. Maka pendekatan atribut ini didasarkan pada asumsi bahwa perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik. Yang dimaksud dengan atribut suatu barang adalah semua jasa yang dihasilkan dari pengguna dan atau kepemilikan barang tersebut. Atribut sebuah mobil antara lain meliputi jasa pengangkutan, prestis, privasi, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Dalam pendekatan atribut, diasumsikan bahwa rumah tangga telah membagi-bagi anggaran untuk kebutuhan tiap kelompok. Misalnya, untuk pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Persoalan selanjutnya adalah konsumen mendapatkan kepuasan dari pengonsumsian atribut. Namun demikian, konsumen harus membeli produk untuk memperoleh atribut tersebut. Jika produk ini merupakan alat untuk menyampaikan atribut dalam proses konsumsi. Sebagai contohnya, melukis seseorang konsumen yang biasanya makan di luar rumah di 6 restoran. Yang kita sebutkan restorannya adalah A, B, C, D, E, F. Atribut pada 6 restoran tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Seberapa banyak suatu barang itu harus dibeli ditentukan oleh besarnya anggaran dan harga barang yang bersangkutan. Dari tabel di atas, dengan anggaran sebanyak $100, konsumen tersebut mendapatkan restoran A sebanyak 4,5 dikalikan 89 atau sama dengan 400,5 satuan atribut kenyamanan. Suasana restoran 4,5 kali 22 sama dengan 99 satuan atribut kelezatan makanan. Demikian pula pada restoran B, C, D, E, dan F diperoleh jumlah satuan atribut dengan cara yang sama. Sekian pembahasan materi kami. Jika ada kesalahan pengetikan atau kesalahan pengucapan kata, kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton tayangan kami.